Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Totok Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak dan rekan-rekan semua yang hadir pada presentasi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Erni Fatmawati Putri selaku perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak leukemia. Baik, sebelum memasuki materi yang pertama, maka perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama Diah Ayu Saputri, yang kedua Dian Elizar, yang ketiga Dwi Supriyanto, yang keempat Erni Fatmawati Putri, dan yang kelima Celia Da Silva Martin. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi leukemia. Leukemia adalah suatu penyakit keganasan yang dikarenakan adanya abnormalitas gen pada sel hematopoietik sehingga menyebabkan proliferasi klonal dari sel yang tidak terkendali dan sekitar 40% leukemia terjadi pada anak. Leukemia merupakan produksi sel darah putih yang berlebihan. Jumlah leukosit dalam bentuk seringkali rendah. Sel-sel imatur ini tidak sengaja menyerang dan menghancurkan sel darah normal atau jaringan vaskuler. Adapun etiologi. Penyebab yang pasti belum diketahui, akan tetapi terdapat faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia, yaitu yang pertama faktor genetik. Virus tertentu menyebabkan terjadinya perubahan struktur gen T-sel leukemia, limfoma, virus atau HTLV. Yang kedua, tingkat radiasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, obat-obatan imunosupresif, obat-obat karsinogenik seperti dietilstilbestrol. Yang keempat, faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot. Dan yang terakhir, kelainan kromosom, misalnya pada Down syndrome. Adapun pathway sebagai berikut. Komplikasi dari leukemia. Komplikasi yang dapat ditimbulkan leukemia adalah sebagai berikut. Yang pertama, infeksi. Resiko infeksi meningkat pada leukemia. Yang kedua, gangguan perdarahan. Autoimun hemolitik anemia, diseminat intravaskular coagulation, leukostasis. Yang ketiga, Richter transformation pada CLL. Yang keempat, gangguan neurologis, massa intraparenkimal, infiltrasi meninggal. Yang kelima, perdarahan intrakranial, pulmonari, gastrointestinal. Yang keenam, infertilitas akibat dari regimen terapi, kemoterapi, dan radiasi. Yang ketujuh, osteonekrosis sendi pada anak dengan leukemia. Yang kedelapan, gagal jantung. Dan yang terakhir, gangguan endokrin. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan darah didapatkan Hb dan eritrosit menurun, leukosit rendah, trombosit rendah. Yang kedua, pemeriksaan sumsum tulang. Hasil pemeriksaan hampir selalu penuh dengan blastosit abnormal dan sistem hemopoietik normal terdesak. Yang ketiga, lumbal fungsi untuk mengetahui apakah sistem saraf pusat terinfiltrasi. Yang keempat, biopsi limpa memperlihatkan proliferasi leukemia dan sel yang berasal dari jaringan limpa akan terdesak seperti limfosit normal granulosit. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dian.
Selanjutnya ada penata laksanaan. A. Penata laksanaan medis. Transfusi darah biasanya diberikan jika kadar hemoglobin atau Hb kurang dari 6 gram. Terapi leukemia meliputi pemakaian agen kemoterapeutik tujuannya untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel kanker. B. Penata laksanaan keperawatan meliputi mempersiapkan anak dan keluarganya dalam menghadapi prosedur diagnostik dan terapeutik, melaksanakan tindakan kewaspadaan dalam memberi dan menangani agen kemoterapi, memberikan perawatan fisik dan dukungan emosional secara berkesinambungan. Selanjutnya ada asuhan keperawatan pada anak B dengan leukemia di Ruang Anggrek RSU Surakarta. A. Pengkajian. 1. Identitas pasien. Nama anak B, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku atau bangsa, Jawa, Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Cemaning Grogol, Sukoharjo, diagnosa medis leukemia. 2. Identitas penanggung jawab. Nama Nyonya D, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Jawa, bangsa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wirausaha, hubungan dengan pasien ibu. 3. Keluhan utama. Orang tua mengatakan anaknya lemas dan anaknya sering mengeluh nyeri pada kedua kaki. 4. Riwayat kesehatan. A. Riwayat penyakit sekarang. Klien datang ke rumah sakit tanggal 19 Mei 2023. Anak B menderita penyakit leukemia limfositik akut. Nyonya D mengatakan sebelum dibawa ke rumah sakit, klien terlihat lemas dan nyeri pada bagian kaki. Didapat pengkajian PHI-RST, P. Nyeri saat kaki digerakkan, H. Seperti ditimpa benda berat, R. Nyeri dirasakan pada kedua kaki, S. 6, T. Hilang timbul. Klien mengeluh saat berjalan terasa sakit, sering memegang kedua kakinya dan mengatakan sakit, susah menjaga keseimbangan tubuh saat berdiri. Ibu klien mengatakan anaknya sulit tidur pada malam hari. Pola tidurnya hanya 4-5 jam dan terlihat lingkaran hitam di bawah matanya. B. Riwayat penyakit dahulu. Klien pernah dirawat di rumah sakit 2 bulan yang lalu dengan riwayat penyakit leukemia akut. Klien tidak ada alergi. 1. Riwayat kehamilan. Jumlah gravida G1, tanggal lahir 9 Mei 2012. Usia gestasi saat lahir 36 minggu. Kesehatan saat ibu hamil. Ibu mengatakan selama mengandung pernah mengalami tekanan darah tinggi, kebutuhan nutrisi tercukupi, dan selalu memperhatikan pola makan dan minum, rutin mengkonsumsi vitamin, dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan, ibu mengatakan bahwa selama hamil rutin kontrol ke dokter, mengkonsumsi obat atau vitamin seperti asam folat, vitamin D, zat besi, dan kalsium. 2. Kelahiran, ibu mengatakan anaknya lahir di bidan dengan usia kehamilan 9 bulan dengan lama persalinan kurang lebih 2 jam secara normal. 3. Postnatal, berat 3,6 kg, panjang 53 cm. 4. Apgar score meliputi aktiviti atau kekuatan otot dengan nilai 2, puls atau denyut jantung dengan nilai 2, Grimmage atau respon refleks dengan nilai 2, appearance atau warna tubuh dengan nilai 2, respiration atau pernafasan dengan nilai 2. 5. Riwayat imunisasi. Pada usia 1 bulan mendapatkan BCG dan polio 1. Pada usia 2 bulan mendapat DPT HB HIB1 polio 2. Pada usia 3 bulan mendapat DPT HB HIB2 polio 3. Pada usia 4 bulan mendapat DPT HB HIB3 polio 4. Dan pada usia 9 bulan mendapatkan campak. 6. Tingkat perkembangan. Adaptasi sosial, mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pasien sudah mengenal nama teman-temannya. Bahasa, pasien dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa. Motorik halus, anak mampu menulis, menggambar atau melukis, mampu membuat kerajinan dari tanah liat, membuat kerajinan dari kertas. Motorik kasar, anak mampu bersih-bersih diri sendiri dan bermain sepeda serta senam. Kesimpulan dari pemeriksaan perkembangan, anak B tidak mengalami keterlambatan tumbuh kembang anak seusianya. 7. Kebiasaan. Pola tingkah laku. Ibu klien mengatakan anaknya aktif.
aktivitas hidup sehari-hari. Ibu klien mengatakan anaknya sekolah dari pagi sampai jam 12 siang. Tidur siang selama kurang lebih 2 jam, tidur malam kurang lebih 8 jam. Buang air kecil 6-8 kali per hari, buang air besar 1 kali per hari. Penggunaan obat terlarang tidak ada. Watak biasa, respon terhadap frustasi. Ibu klien mengatakan anaknya aktif dan selalu mengatakan jika selalu memiliki masalah. 8. Riwayat nutrisi dan cairan. Informasi lengkap tentang keadekuatan diet anak dan pola makan. Pemberian ASI sejak bayi lahir. Pemberian susu formula diberikan sejak usia 8 bulan. Nama produk susu SGM. Lama penggunaannya selama 4 tahun. Jumlah pemberian per hari kurang lebih 5 kali sehari sebanyak 500 cc. Selalu menggunakan botol. Pemberian cairan ekstra seperti air putih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Diah. Selanjutnya, pemberian dari riwayat nutrisi dan cairan. Yang pertama, pemberian cairan ekstra yaitu air putih, pemberian makanan sereal, kapan diberikan, jenis, pemberian vitamin, nafsu makan, kebiasaan sarapan yaitu ya, makan siang ya, makan malam ya. Makan favorit, telur dadar, jumlah makanan per hari 3 kali sehari. Kebiasaan makan atau snack ya, gosok gigi 3 kali sehari. Riwayat kesehatan keluarga, yang pertama genogram. Selanjutnya, yang kedua, penyakit keturunan dan kelainan kongenital. Ibu klien mengatakan memiliki riwayat hipertensi, leukemia akut, tidak memiliki alergi, asma, tidak memiliki penyakit kongenital. Yang ketiga, kebiasaan keluarga. Ibu klien mengatakan tidak ada kebiasaan merokok atau penggunaan zat kimia. 4. Lokasi geografis, perjalanan jauh yang digunakan atau kontak dengan turis asing. Ibu klien mengatakan jarak rumah dengan rumah sakit ditempuh dengan waktu 10 menit dan tidak ada riwayat perjalanan jauh. Yang selanjutnya, riwayat sosial. Yang pertama, struktur keluarga. A. Komposisi keluarga meliputi seluruh keluarga yang tinggal di rumah berupa nama, usia, dan hubungan. Tuan T, ayah kandung, usia 50 tahun. Nyonya D, ibu kandung, usia 45 tahun. Saudara pertama, saudara perempuan, berumur 20 tahun. Saudara kedua, laki-laki, berumur 16 tahun. Anak terakhir, usia 11 tahun. Kemudian lingkungan rumah dan komunitas. Ibu pasien mengatakan lingkungan rumah bersih, tidak ada genangan air, dan selalu dibersihkan setiap hari. Selanjutnya, pendidikan dan pekerjaan. Ibu klien mengatakan suaminya seorang karyawan swasta dengan jadwal fleksibel dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan ibu penjaga warung di rumah. Ketiga, tradisi budaya dan agama. Ibu klien mengatakan jika keluarganya memeluk agama Islam dan selalu melakukan ibadah sholat waktu. Orang tua terlahir dari suku Jawa. Selanjutnya, fungsi keluarga. Yang pertama, interaksi dan peran keluarga. Ibu klien mengatakan hubungan sesama anggota keluarga terjalin dengan baik dan harmonis. Kedua, pembuatan keputusan dan problem solving. Ibu klien mengatakan dalam menyelesaikan masalah dilakukan musyawarah dengan anggota keluarga. Selanjutnya, komunikasi. Keluarga klien selalu menggunakan bahasa yang baik dan jika klien melakukan kesalahan selalu tegur dengan baik dan tidak ada di hadapan umum. Yang keempat, express feeling dan kepribadian. Ibu klien mengatakan anaknya aktif dan jika ada masalah selalu bercerita dengan keluarga. Selanjutnya, riwayat seksual. Yang pertama, perkembangan seksual. Ibu klien mengatakan anaknya sudah memahami pentingnya menjaga privasi dan kesehatan reproduksi. Kedua, aktivitas seksual tidak ada. Selanjutnya, pengukuran pertumbuhan. Berat badan sekarang 25, tinggi badan sekarang 120. Analisa data. Sabtu 20 Mei 2003 pukul 11. Data subjektif. Ibu klien mengatakan anak B sering mengeluh kaki nyeri. P. Nyeri ketika digerakkan. I. Seperti tertimpa benda yang berat. R. Bagian kedua kaki. S. 6. T. Hilang timbul.
Data objektif, pasien terlihat meringis, kesakitan menahan nyeri. Tekanan darah 90/54 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, BB 25 kg, tinggi badan 120 cm. Masalah nyeri akut, etiologi, agen pencendera fisiologis. Diagnosis nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ditandai dengan pasien mengeluh kakinya terasa nyeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Supriyanto. Untuk analisa data yang kedua, data subjektif, Nyonya D mengatakan bahwa anak B sulit untuk tidur. Nyonya D mengatakan bahwa anak B hanya tidur kurang lebih selama 4-5 jam di malam hari dan jarang tidur siang. Nyonya D mengatakan bahwa anaknya sering terbangun di malam hari karena merasakan nyeri pada kakinya. Data objektifnya, terlihat ada lingkaran hitam di sekitar mata anak B, dan anak B tampak mengantuk di pagi hari. Tensinya 95/60 mmHg, suhu 36,9 derajat Celcius, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 25 kali per menit, berat badan 25 kg, tinggi badannya 110 cm. Untuk problemnya gangguan pola tidur, dan untuk etiologinya gangguan rasa nyaman karena nyeri. Untuk diagnosanya gangguan pola tidur berhubungan dengan gangguan rasa nyaman karena nyeri, ditandai dengan pasien sering terbangun di malam hari karena merasakan nyeri. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, ditandai dengan pasien mengeluh kakinya terasa sakit. Yang kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan gangguan rasa nyaman karena nyeri, ditandai dengan pasien sering terbangun di malam hari karena merasakan nyeri pada kakinya. Untuk intervensinya, untuk diagnosa yang pertama, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri menurun. Yang kedua, meringis menurun. Yang ketiga, sikap protektif menurun. Dan yang terakhir, kesulitan tidur menurun. Untuk intervensinya, intervensi manajemen nyeri. Observasinya, yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, ada identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, ada identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, ada identifikasi respon yang memperberat dan memberikan nyeri. Untuk terapeutiknya, yang pertama ada fasilitasi istirahat dan tidur. Yang kedua ada berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalnya terapi musik, kompres hangat atau dingin, dan terapi bermain. Untuk edukasinya ada anjurkan menggunakan analgesik dengan tepat. Yang kedua ada anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, dan kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Untuk intervensi yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pola tidur membaik dengan kita hasil, keluhan sulit tidur menurun, kesulitan sering terjaga menurun, keluhan tidak puas tidur menurun, keluhan istirahat tidak cukup menurun. Untuk intervensinya dukungan tidur. Yang pertama observasi, ada identifikasi pola aktivitas dan tidur, dan identifikasi faktor mengganggu tidur, fisik atau fisiologis. Yang kedua ada terapeutik. Yang pertama modifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur. Yang kedua ada tetapkan jadwal tidur rutin. Yang ketiga ada sesuaikan jadwal pemberian obat atau tindakan untuk menunjang siklus tidur. Yang ketiga ada edukasi. Yang pertama jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Yang kedua anjurkan menempati kebiasaan waktu tidur. Yang ketiga anjurkan relaksasi autogenik atau secara non-farmakologis lainnya. Selanjutnya ada implementasi. Di hari pertama, hari Sabtu tanggal 20 bulan Mei 2023. Untuk diagnosa yang pertama, tindakan perawatannya mengidentifikasi lokasi, karakter, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Evaluasinya
S. Ibu klien mengatakan anaknya sering mengeluh kakinya nyeri sering hilang timbul. O. Klien tampak meringis kesakitan menahan nyeri. Untuk diagnosa yang kedua, identifikasi pola aktivitas dan tidur. S. Ibu klien mengatakan anaknya sulit tidur. O. Mata klien tampak ada lingkaran hitam. Untuk implementasi diagnosa yang pertama, mengidentifikasi skala nyeri. Data S. P. Nyeri ketika digerakkan. H. Seperti tertimpa benda yang berat. R. Bagian kedua kaki. S. 6. T. Hilang timbul. Data O. Klien tampak sering memegangi kakinya dan mengatakan nyeri. Untuk diagnosa yang kedua, mengidentifikasi faktor mengganggu tidur. S. Ibu klien mengatakan anaknya sering terbangun di malam hari karena merasakan nyeri di kakinya. O. Ketika klien tampak mengantuk di pagi hari. Selanjutnya, diagnosa yang pertama, identifikasi respon nyeri nonverbal. S. Ibu klien mengatakan anaknya sering mengeluh nyeri pada bagian kakinya. O. Klien tampak meringis menahan nyeri. Untuk diagnosa yang kedua, menetapkan jadwal tidur rutin. S. Ibu klien mengatakan tidur malam anaknya kurang dari 5 jam. O. Klien tampak kurang bugar di pagi hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Celia. Implementasi. Diagnosis pertama, yang pertama identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. S. Ibu klien menyatakan ketika berjalan atau bergerak, anaknya mengeluh sakit pada kakinya. O. Klien tampak meringis ketika berjalan dan bergerak. Diagnosis kedua, memodifikasi lingkungan, misalnya pencahaya, kebisingan, suhu, dan tempat tidur. S. Ibu klien menyatakan akan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anaknya. O. Klien sudah difasilitasi tempat tidur yang nyaman, yang fasilitas istirahat dan tidur. S. Klien menyatakan susah tidur karena merasakan nyeri pada kakinya. O. Klien sudah difasilitasi tempat tidur yang nyaman. Menyesuaikan jadwal pemberian obat, tindakan untuk menunjang siklus tidur. S. Ibu klien menyatakan jika habis diberi obat pereda nyeri, anaknya tidur dengan nyenyak. O. Klien tanpa tidur dengan nyenyak. Implementasi kedua, yang pertama, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, misalnya terapi musik, kompres, hangat dingin, terapi bermain. F. Klien menyatakan mau diberikan kompres hangat untuk meredakan nyeri. O. Klien tampak lebih relaks setelah diberikan kompres hangat. Kedua, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, fisik, psikologi. S. Ibu klien menyatakan setelah diberi obat pereda nyeri dan kompres, nyeri di kaki anaknya berkurang. O. Klien tampak lebih nyaman. Implementasi ketiga, yang pertama mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. S. Klien menyatakan nyeri di kaki berkurang. O. Klien tampak lebih baik dengan kondisinya saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur. F. Ibu klien menyatakan anaknya sudah bisa tidur dengan nyenyak. O. Klien tampak tidur dengan nyenyak. Kolaborasi, pemberian analgetik jika perlu. F. Klien menyatakan mau diberikan obat untuk mengurangi nyeri. O. Klien tampak meminum obat yang diberikan sesuai dosis.
Anjurkan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri. Els, Glenn, dan keluarga mau diedukasi tentang cara penggunaan obat pereda nyeri. Glenn dan keluarga tanpa mengerti cara penggunaan. Selanjutnya evaluasi. Diagnosa pertama hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. S. Ibu klien mengatakan kaki anaknya masih nyeri. Didapat P. Nyeri ketika digerakkan. Q. Seperti tertimpa benda yang berat. R. Bagian kedua kaki. S. 6. T. Hilang timbul. O. Klien tampak memegangi kakinya dan mengatakan nyeri. Tekanan darah 90/54 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, berat badan 25 kg, tinggi badan 120 cm. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, memfasilitasi istirahat dan tidur. Diagnosa kedua, S. Ibu klien mengatakan anaknya sulit tidur. O. Mata klien tampak ada lingkaran hitam. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi, meliputi memodifikasi lingkungan misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu, dan tempat tidur, menyesuaikan jadwal pemberian obat atau tindakan untuk menunjang siklus tidur, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, faktor fisiologis maupun psikologis. Minggu 21 Mei 2023. S. Ibu klien mengatakan ketika berjalan atau bergerak anaknya mengeluh sakit pada kakinya. O. Klien tampak meringis ketika berjalan dan bergerak. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu, anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Diagnosa kedua, S. Ibu klien mengatakan jika habis diberi obat pereda nyeri, anaknya bisa tidur dengan nyenyak. O. Klien tampak tidur dengan nyenyak. Didapat tekanan darah 95/60 mmHg, suhu 36,9 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, berat badan 25 kg, tinggi badan 110 cm. A. Masalah teratasi sebagian. P. Lanjutkan intervensi, tetapkan jadwal tidur rutin, mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur. Hari Senin 22 Mei 2023. Diagnosa pertama, S. Klien mengatakan nyeri di kaki sudah berkurang. O. Klien tampak lebih baik dengan kondisinya saat ini. A. Masalah teratasi sebagian. P. Lanjutkan intervensi, menganjurkan penggunaan obat analgetik secara tepat. Diagnosa kedua, S. Ibu klien mengatakan anaknya sudah bisa tidur dengan nyenyak. O. Klien tampak tidur dengan nyenyak. A. Masalah teratasi. P. Intervensi dihentikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti presentasi pada hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan waktu perkuliahan di ruang kelas. Terima kasih.